Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan mengupdate beberapa saham yang rutin bagi dividen dan hari ini harga sahamnya melonjak tinggi. Salah satunya adalah saham BSSR dan juga Gems. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. IHSG hari ini all time high kembali di level 7.600 dengan kenaikan 0,82% dan terjadi euforia akibat adanya sinyal dari Jerome Powell yang akan memastikan pemangkasan suku bunga berjalan sesuai jadwalnya, yakni di bulan September mendatang, guys ya. Jadi kemungkinan The Fed akan pangkas suku bunga itu pun secara bertahap di kuartal 3 ini dan juga kuartal 4 mendatang. Yang tentunya ini akan mengakibatkan banyaknya dana yang masuk, guys ya, dari investor asing lebih deras lagi ke IHSG dan juga emerging market lainnya, sehingga kita melihat hari ini pun banyak sekali saham-saham yang mengalami kenaikan. Saham-saham big caps juga rata-rata melanjutkan kenaikannya, seperti saham BBRI yang hari ini naik 2,91%, lalu ada saham BBNI yang naik 1,38% dan BRIS naik 1,11%. Sedangkan untuk saham BBCA dan Bank Mandiri atau BMRI hari ini masih close di harga yang sama. Sedangkan untuk saham Brand juga hari ini naik 2,91%, meskipun kita melihat ada Bayan Resources, Aman, dan Tempia yang hari ini masih terkoreksi. Tapi untuk saham-saham big caps lainnya seperti Telkom hari ini naik 1%-an dan Astra International naik 0,98%, guys ya. Dan yang paling cukup mencengangkan adalah saham Gems yang hari ini naik 12,66% di level 10.900 setelah adanya pengumuman dividen interim kedua, guys ya. Dan di sini kita akan pastikan juga ke teman-teman bahwa teman-teman juga harus tahu ya bahwa Gems ini akan bagi dividen interim kembali setelah rilis laporan keuangan pada kuartal 2 2024 yang secara year on year juga mengalami kenaikan. Jadi ini adalah data resminya, guys ya, teman-teman. Kalau misalkan mau melihat updatean ya guys terkait dengan data resmi baik itu dividen interim ataupun dividen final, itu harus dilihat dari pengumumannya ya. Jangan hanya teman-teman menghitung saja ya USD-nya, karena bisa saja perhitungan teman-teman dan perhitungan dari perusahaan ini berbeda. Ya, jadi di sini kita akan ambil langsung dari pengumuman perusahaan ya guys ya, dari PT Golden Energy Mines Tbk. Ya kan bagi dividen interim Rp397 per saham dengan kurs sekitar 15.579 US dollar ya guys ya, atau rupiah per 1 USD-nya seperti itu. Nah, jadi nanti pembagian dividennya sekitar Rp397 per saham dan teman-teman pastinya sudah dapat dividen dari saham Gems berulang kali masih ingin ya menghold saham yang rutin bagi dividen ini, karena memang seperti yang kita bahas di beberapa waktu sebelumnya terkait dengan saham Gems, ini adalah saham milik korporasi, yaitu adalah PT Sinarmas gitu guys ya. Dan Gems ini juga dimiliki oleh saham ABMM sebesar 30% kepemilikannya, dan kemungkinan nanti ketika Gems sebagai dividen pun ABMM akan kecipratan dividennya gitu ya. Dan yang cukup menarik dari saham Gems ini untuk teman-teman hold jangka panjang dan juga untuk dividen investing adalah laba bersihnya pada kuartal 2 2024 ternyata mengalami kenaikan secara year on year dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu dari 1,5 triliun naik ya menjadi 2,4 triliunan meskipun secara kuartalannya ada sedikit koreksi. Namun kita melihat dari sisi valuasi juga sebenarnya masih menarik ya, dari PE ratio-nya saham Gems ini masih cukup menarik ya sebenarnya. Jadi teman-teman yang sudah buy on weakness, yang sudah beli di harga bawah, silahkan di hold. Dan kemungkinan ketika teman-teman berani untuk beli saham yang rutin bagi dividen di harga bawah, teman-teman bukan hanya akan dapat dividennya saja, tapi teman-teman juga akan dapat capital gain-nya. Nah, jadi teman-teman ya yang sudah ambil di harga 6 ribuan, 7 ribuan, silahkan lanjut hold ya guys ya, karena memang sentimen positif ini datang bertubi-tubi sehingga IHSG pun memang kembali all time high. Jadi untuk Gems juga all time high ya di level 10.900-an, dan kita melihat ya untuk Gems ini juga saham yang rutin bagi dividen dan semoga saja bisa menjadi cuan beggarnya untuk teman-teman ya, dan akan dapat dividen terus-menerus dari saham Gems ini. Oke guys, untuk saham selanjutnya adalah saham BSSR yang hari ini juga naik 3,81% di level Rp4.630 per saham, dan ini tentunya melanjutkan fase kenaikan dari BSSR.
Yang di year to date-nya ini sudah naik 18,72% guys ya. Jadi BSSR juga menjadi salah satu saham yang rutin bagi dividen kepada para investor. Meskipun kuartal 2 2024-nya belum rilis ya guys ya. Jadi kita masih menunggu nih rilisnya laporan keuangan pada kuartal 2 2024 nanti. Tapi dari sisi valuasi juga sebenarnya menarik guys ya. PE ratio di angka 4,5 kali. Kita melihat memang valuasi dari BSSR ya, meskipun PBV-nya sudah berada di atas 1, tapi pair-nya masih cukup menarik. Namun kembali lagi kita coba tunggu guys ya. Jadi teman-teman sembari hold saham BSSR untuk dapat dividennya atau dividen investing, nanti silahkan evaluasi kembali ya kinerja pada kuartal 2 2024, dan kita berharap kuartal 2 nanti akan bagus ya untuk laba bersihnya mengalami kenaikan secara year on year maupun secara kuartalan seperti itu. Jadi untuk BSSR saham yang tidak bisa kita remehkan kembali ya, meskipun memang asingnya waktu itu jarang sekali masuk di BSSR, dan yang banyak akumulasi di bawah itu sebenarnya adalah investor retail yang masih yakin bahwa BSSR kedepannya akan rutin bagi dividen besar seperti itu. Nah, jadi saham yang rutin bagi dividen itu sebenarnya banyak guys ya di IHSG, tapi tidak semua saham dividen itu terkenal gitu ya. Ada satu saham yang sebenarnya dividennya pun menarik, lebih tinggi lah dibandingkan dari dividen saham-saham sektor perbankan, yaitu adalah saham SPTO ya guys ya. Yang kita lihat hari ini pun harga sahamnya melonjak tinggi 11,82% di level Rp615 per saham. Namun memang kita akui ya bahwa saham SPTO ini tidak terlalu populer ya, tidak sepopuler BSSR, tidak sepopuler Games dan juga Adaro mungkin ya, atau PTBA. Jadi SPTO ini adalah salah satu perusahaan di sektor barang perindustrian dan masuk juga ke dalam indeks saham syariah dan rutin bagi dividen guys ya. Dan kita lihat juga memang pada kuartal 2 2024 laba bersihnya mengalami kenaikan secara year on year dari 36 miliar menjadi 59 miliar. Dan kita melihat ya, kalau misalkan kuartal 3 dan kuartal 4-nya juga labanya naik secara year on year, maka ada potensi dividen dari SPTO ini bisa lebih tinggi lagi, di mana net profit marginnya di angka 9,21% ya, dengan valuasi yang sebenarnya menarik ya, PE ratio di angka 7 kali dengan PBV 1 kali. Lalu saham SPTO ini juga rutin bagi dividen dengan yield kisaran 8% ya pada 14 Juni 2024 lalu. Dengan return on equity 17,7%, kita melihat memang saham SPTO ini harga sahamnya baru hari ini guys ya, naiknya itu baru hari ini, tapi langsung naik 11,82%. Dan untuk pendapatan dari SPTO ini didapatkan ya dari produk-produk untuk sanitasi ya guys ya. Untuk saniter lokal 48,7% dari produk dan juga jasa sanitasi dan dijual di lokal. Sedangkan untuk impor itu menyumbang pendapatan 2,3%. Untuk fitting lokal 39,7% dan fitting impor 6%-an. Sedangkan untuk peralatan dapur dan lainnya 0,2% dan 0,9%. Jadi kecil ya guys ya untuk pendapatan dari SPTO, dari peralatan dapur dan lain-lain. Untuk saniter impornya di angka 1,2%. Jadi yang terbesar menyumbangkan pendapatan terhadap SPTO adalah dari penjualan saniter lokal dan juga fitting lokal guys ya, sebesar 48,7 dan 39,7%-an. Lalu untuk saham SPTO ya, kita akan proyeksikan juga dividennya yang hari ini harga sahamnya ya, tadi sempat kita bahas juga melonjak tinggi, bahkan sempat naik ya ke area high di Rp655 per saham. Jadi untuk SPTO di harga saat ini pun memang dividen yieldnya ini masih cukup menarik. Dengan estimasi full year EPS di Rp85 per saham, dividen payout ratio 53-68%, maka potensi bagi dividen Rp45-Rp57 per saham dengan potensi dividen yield 7,3 sampai 9,2%-an. Tapi kembali lagi guys, saham SPTO ini memang kita melihat ya harga sahamnya pergerakannya itu tidak terlalu fluktuatif ya guys ya, dan cenderung sideways ya. Jadi teman-teman yang invest di saham SPTO dengan imbal hasil dividen yield kisaran 7-9% ini harus bersabar ya, karena sejatinya dividen investing adalah buy and hold seperti itu. Lalu untuk SPTO porsi masyarakatnya di angka 40% dan ada pengendali, yaitu PT Multi Fortuna Asindo memegang 30% dan PT Surya Paramita Abadi maksud saya di angka 30%-an. Dan investor yang paling banyak investasi di SPTO adalah investor lokal guys ya, dengan porsi 76,9% dan investor asing 23%-an.
Sedangkan untuk SPTO ini sangat rutin bagi dividen ya. Kembali lagi saya ingatkan SPTO ini adalah saham yang rutin bagi dividen tapi tidak terlalu terkenal. Jadi pergerakan harga sahamnya itu cukup sideways panjang gitu ya, atau lebih banyak sideways-nya ya dibandingkan fluktuasinya. Jadi teman-teman yang mungkin mau investasi di saham-saham seperti ini ya punya kesabaran yang ekstra gitu guys ya untuk menunggu harga sahamnya itu mengalami kenaikan. Ya, tapi kita melihat hari ini ternyata kenaikannya cukup positif ya, naik 11,82% dan ini juga unexpected sebenarnya ya, tidak kita prediksikan akan naik setinggi ini. Dan untuk SPTO ini juga sangat stabil ya, pembagian dividennya itu sekitar 8 sampai 13%, bahkan ketika SPTO ini rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun seperti itu. Oke guys, menurut teman-teman saham apa saja yang menarik untuk dividen investing? Boleh tulis saja di kolom komentar. Atau teman-teman pun ingin menuliskan ya saham-saham yang sudah teman-teman pegang untuk investasi jangka panjang. Boleh silahkan tulis saja di kolom komentar. Yang jelas hari ini saham-saham yang akan melakukan aksi